Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia ya. Di sini Mari akan coba lagi bacain asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Cancer dengan pasangan sahnya ya. Nanti mana tahu ada kamu yang butuh untuk dapat info tentang bagaimana Cancer dengan selingkuhannya. Ditunggu aja karena Mari akan bacain di video yang berbeda ya. Oke, namun sebelum Mari memulai pembacaan ini, Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik. Niatnya baca energi Cancer, kebacanya energi dari pasangan sah Cancer dalam kehidupan nyata. Dan yang paling penting berbijaksana ya ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung aja Mari mulai. Cancer dengan pasangan sahnya. Di situ ada Five of Pentacles. Berikut di situ ada Strength. Berikut di situ ada Nine of Cups. Hadir kemudian kartu dari Two of Swords dan di sini ada energi dari The Tower. Oke, baik. Di situ ada energi dari Eight of Cups. Berikut ada energi dari kartu The Devil. Ada energi dari Queen of Wands dan kemudian di situ ada Four of Cups. Kemudian di sini ada energi dari The Emperor. Oke, baik ya. Jadi di sini tentu hubungannya sedang jauh dari kata baik-baik saja. Hubungan ini sedang bermasalah besar gitu ya. Ini ada ancaman-ancaman untuk perpisahan, ini sangat kuat sekali. Atau mungkin benar-benar untuk mau mengakhiri relationship ini. Setidaknya itu menjadi gambaran untuk jangka panjang ya, untuk cerita perpisahan. Nah di sana. Ini bisa untuk kondisi sekarang telah terjadi perpisahan namun bukan secara legalitas, hanya saja kehadiran satu sama lain itu sudah tidak ada gitu ya. Jadi ini berfungsi sebagai pasangan, nampak-nampaknya Mari hampir-hampir di sana tuh nggak ada gitu ya. Nah di sini pasangan sahnya Cancer, kalau Mari lihat mencoba untuk tetap terkendali, mencoba untuk tetap untuk tetap kuat, tabah, berani gitu ya menghadapi semua, menghadapi ombak ya, menghadapi ombak tsunami yang sedang dia alami bersama dengan Cancer. Nah, alih-alih untuk merasa menderita, meraung-raung dalam rasa pedih di situ ya, walaupun mungkin ada di sana ya, tapi seseorang ini tuh kayak lebih memilih aku harus happy dalam hidup gitu ya. Aku nggak boleh kalah, kemudian jatuh, kemudian tersungkur, tak bangkit lagi hanya gara-gara ada problem antara hubungannya aku dengan Cancer ini gitu ya. Jadi ini seseorang yang coba untuk mengambil kendali, seseorang yang coba untuk tidak mau dikuasai oleh hal-hal buruk gitu ya. Dia tahu nih, oh ini ada ancaman, oh ini ada seperti ini ya, ada kenegatifan seperti itu. Tapi dia akan kendalikan dirinya dia. Rasa takut di situ tuh ada, ya rasa takut untuk apalah gitu ya, mungkin takut tersakiti atau takut lemah dan kemudian menelan kenegatifan itu, ya rasa tidak berdaya, terkadang juga datang menyergap. Tapi kemudian dia naikkan lagi kesadarannya dia. Tidak gitu ya. Yang kucari di sini adalah bahagia, yang kucari di sini adalah ketenangan. Yang kucari di sini adalah kesejahteraan. Dan dia akan fokus kepada hal-hal baik di dalam dirinya dia. Alih-alih untuk alih-alih untuk terjerembab gitu ya. Kemudian dia berlumuran dengan lumpur derita. Dia tahu ada masalah di dalam relationship ini, dan dia tahu ada banyak gempuran negatif juga dari dirinya untuk diri dia sendiri. Tapi dia berusaha tadi, kata Mari, dia berusaha untuk tenang, dia berusaha untuk kontrol itu semua.
sehingga tampilannya dia keluar. Ini kalau melihat tampilan orang yang aku happy, aku bahagia, aku baik-baik saja. Nah seperti itu. Walaupun mungkin pada akhirnya dengan sikap yang demikian, ini semakin memperburuk keadaannya dia dengan kanker. Tapi dia menurut dia ya udahlah saat ini ya begini dulu. Gitu ya. Dia nemu ada isu, dia nemu ada masalah. Tapi memang di situ tuh dia udah tahu nih sebenarnya jalan keluarnya seperti apa. Walaupun jalan keluarnya ini tuh itu bukanlah sesuatu yang akan diterima dengan baik oleh kanker. Tapi menurut dia sebodoh lah gitu ya. Nggak urus lah kamu mau senang, kamu mau nggak senang dengan pilihan jalan keluarnya aku. Tapi aku akan lakukan itu. Karena aku rasa itu yang paling tepat untuk aku. Aku rasa itu yang paling pas. Gitu loh. Itu yang paling nyaman untuk aku lakukan. Nah di sana. Ya, mungkin orang ini akan memilih untuk berjarak dari kanker. Bisa di situ. Dia akan lebih memilih berjarak. Dia akan lebih banyak memilih untuk mungkin berpisah lah di situ ceritanya. Karena ada beberapa mungkin ini aku kok rasanya lebih nyaman ya kalau hidupnya aku ini nggak dicampur-campuri nih sama kanker. Kok lebih asik aja ya, kok lebih enak gitu. Kok lebih mudah terasa bahagia itu datang. Kalau aku tuh berjarak dari kanker ini. Nah di situ ya. Memang kalau untuk mau nunjukin kepenatannya dia kepada kanker, rasa emosinya dia, agaknya dia kurang mau ini ya. Agak-agak mau tertutup juga ini. Dari kanker. Jadi dia tuh nggak menyatakan dengan 100% kenapa sih dia ini rasa cemas, rasa takut dan segala macamnya itu tuh dia nggak sampaikan. Lebih bagus itu aku simpan aja untuk dirinya aku sendiri. Karena toh kalau disampaikan pun mungkin hasilnya itu bukan jalan keluar yang dapat. Malah aku bisa merasa tertekan gitu ya. Bisa juga aku akan mendapatkan penolakan dari kanker ini. Gitu. Jadi ini orang banyak kayak dengan sengaja ya, pasangan sahnya kanker ini dia dengan sengaja untuk ora urus, nggak mau urus sama apa yang kemudian tingkah lakunya kanker gitu ya. Dia nggak mau urus di situ lagi. Terserahlah kamu mau nungging, kamu mau salto, kamu mau guling-guling, monggo terserah. Saat ini aku lebih akan fokus kepada apa-apa yang aku rasa baik. Karena semakin banyak aku cari tahu tentang kamu, semakin banyak aku melihat dengan jujur siapa kamu, makin muak aku. Makin muak. Makin geli aku lihat kamu. Bahkan mungkin di sini ada beberapa pasangannya kanker ini bilangnya jijik aku lihat kamu gitu loh. Saat ini aku ngeprotek diriku, kulindungi pikiranku dari memikirkan tentang perangaimu, tingkah lakumu. Ku jaga hatiku ini, ku tutup rapat-rapat hatiku ini, kulindungi baik-baik hatiku ini tuh biar tidak dicederai oleh kamu. Nah, di sana ya. Aku yang kutuju saat ini sekarang adalah bahagiaku. Masih banyak orang lain yang layak untuk aku bahagiakan. Atau masih banyak orang lain tuh yang sayang sama aku. Gitu ya. Masih banyak orang lain tuh yang care sama aku. Jadi daripada meraung-raung, minta diperdulikan oleh kamu, ya mendingan aku terima mereka-mereka yang hadir hari ini. Gitu ya, ini bisa emak bapak, anak-anak, teman-teman gitu ya, komunitas mungkin. Jadi ini pasangan sahnya kanker ini membuka diri dia pada siapa yang di situ tuh kelihatan jelas-jelas care dan peduli kepada dia. Karena mungkin kalau dia memikirkan tentang kanker ini, jangankan care ya,
nggak ngeganggu aja sudah puji Tuhan, sudah alhamdulillah. Jangankan untuk membahagiakan ya, untuk tidak ngerecokin aja udah syukur kali gitu ya. Nah, posisinya di sana. Jadi ini ada beberapa Cancer itu memang ninggalin ya. Ini boleh jadi Cancer yang duluan ninggalin. Memang dengan si pasangan sah ini sebenarnya tuh kalau Mari lihat nggak ada yang kurang ya. Hampir-hampir di sini tuh kehidupan bersama itu lebih banyaknya tuh kalau Mari tuh indah sesungguhnya. Gitu ya. Tapi tetap kayak gini lah. Kalau dicari-cari perbandingan, mungkin lebih cocok kayak gini. Kalau dicari-cari nih perbandingannya, dengan pasangan sah ini menderita banget nggak sih? Mari rasa sebenarnya tidak menderita banget gitu ya. Bahkan mungkin lebih banyak hal-hal yang cukup menyenangkan. Lebih banyak hal-hal positif yang terjadi, yang dia alami gitu ya. Kalau derita itu mungkin, ini apanya aja ya, analoginya aja ya. Bahagia tuh 7, derita tuh 3. Walaupun dia ini ceritanya 3, tapi lebih banyak 7 ini daripada 3. Lebih banyak bahagianya daripada tidak bahagianya. Nah seperti itu. Tapi tetap ada yang dirasa Cancer ini yang kosong. Gitu ya. Ada yang kosong di dalam dirinya dia. Nggak tahu ini apa yang kosong ini tuh. Apakah mungkin keliaran diri yang tidak bisa dimanifestasikan gitu ya. Ada hasrat-hasrat diri, ada hasrat-hasrat gelap diri yang itu kayak butuh untuk dipuaskan saat ini. Dan mungkin Cancer ini kayak ngerasa tidak layak atau mungkin tidak akan dapat dari si pasangan sah. Mungkin pasangan sah tuh agak kalem, atau mungkin pasangan sah ini tuh orangnya tegas gitu ya. Atau pasangan sah ini baik gitu loh. Jadi mungkin saking baiknya jadi nyari perkara. Boleh jadi di situ tuh jadi kayak yang nyari perkara di situ. Ya. Beberapa bisa aja ini Cancer agak rasa rendah percaya diri menghadapi si pasangan ini. Memang lagi ini momennya, memang lagi ini fasenya gitu loh. Gini ya, tetap kan sisi gelap sama sisi terang manusia itu kan tetap ada ya. Sebaik apapun dia, ya, sebijaksana apapun dia, sudah sekali berguru tingkat tinggi gimana pun dia, sisi gelap manusia itu tetap ada itu. Hanya saja bagi mereka yang bijaksana, para guru-guru spiritual gitu ya, para roh-roh yang suci gitu ya, orang-orang suci lah, mari bilangnya janganlah roh ya, kok roh itu udah alam goib pula gitu. Tapi bagi mereka yang bijaksana, bagi mereka yang kesadaran sudah tinggi, mereka tuh mampu untuk menyadari, ini ada nih, pengen menyelinap keluar nih sisi gelap diri, segera untuk dirangkul, segera untuk ditenangkan, segera untuk mereka kendalikan. Nah, tapi Cancer ini sebagai manusia biasa gitu ya, yang mungkin di situ tuh masih lemah dia, gitu ya, masih lemah untuk mengontrol, dan jangan-jangan dia tidak tahu bahwa ada bagian-bagian dari diri itu tuh yang layaknya itu diberikan ekstra perhatian supaya tidak teraplikasi dalam tindakan, biar tidak merunyamkan situasi dan keadaan yang sudah baik-baik saja. Dia masih lemah di situ nampaknya. Ibaratnya gini, ada dirinya dia yang tergoda dengan pria baru, dengan wanita lain gitu ya. Ada sisi diri yang pengen berpetualangan lebih liar lagi untuk urusan percintaan gitu ya. Dan dia kalah di situ. Dia kalah di situ. Pesona dari pria lain, wanita lain itu tuh tidak mampu untuk dia tangkis. Gitu ya, terpancing segera, terjebak dia segera dalam kegairahan baru gitu loh. Karena mungkin itu yang mendesak dari dalam diri selama ini yang ditekan, gitu ya.
Nah di situ. Jadi kayak ada bagian dari diri yang pengen dipuaskan, yang tidak didapat dari si pasangan, dari si pasangan sah. Bukannya si pasangan sah ini buruk, tidak. Bukan buruk. Di sini dia akui ini orang baik gitu ya. Ini orang baik di situ. Atau setidaknya katakanlah ya, mungkin tidak baik tapi sebenarnya itu tidak layak. Atau gini, sebenarnya hubungan dengan si pasangan sah itu masih pantas untuk dijalani. Tapi untuk saat ini tuh hasrat yang 3 tadi, analogi 3 tadi itu, ini nampaknya udah nggak mampu lagi dikendalikan. Gitu ya, harus segera dipuaskan. Maka Cancer melakukan tindakan-tindakan yang meresikokan hubungannya dia dengan si pasangan sah demi bisa mendapatkan pemenuhan dari gairah itu tadi. Gitu loh. Konsekuensi dari mengikuti gairah itu tadi adalah goyangnya relationship dengan si pasangan sah. Gitu. Dan ini orang baru ini tuh memang nampaknya lebih bikin Cancer ini ngerasa terjebak gitu loh. Bukannya melulu buruk gitu ya. Mari nggak tahu lah apakah hubungan dengan orang lain itu buruk saat ini atau tidak, nggak tahu lah. Tapi yang jelasnya akan berdampak buruk bagi hubungan dia dengan pasangan sah. Tanggung jawab akan hilang. Gitu ya. Usaha yang dibangun selama ini untuk bersama runtuh. Gitu ya. Fungsi yang baik sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu hilang. Gitu ya. Tidak berfungsi. Jadi disfungsional. Gitu ya. Harga diri jatuh. Ini harga diri jatuh ini. Gitu. Tapi walaupun demikian, ya, ini boleh jadi memang ada mendapatkan jebakan dia di sana. Ya, dari orang lain itu tuh mendapat jebakan, bisa juga seperti itu. Tapi ini bisa walaupun di situ dia terjebak, tapi ada terjebaknya tuh terjebak kayak yang ngilu-ngilu enak gitu loh. Nah di situ ngilu-ngilu enak. Dan kalau akhirnya bagaimana dengan pasangan sah? Walaupun hubungan ini tuh kacau, tapi mari lihat, boleh jadi sebenarnya dia tetap ini menginginkan bersama dengan si pasangan sah. Gitu ya. Dengan yang lain dia membuka diri. Dan bahkan mungkin saat ini lebih terfokus kepada yang lain. Namun kalau dengan si pasangan sah pun kalau mari bilang, aku pengen mengikat kamu. Aku masih pengen tetap bersama dengan kamu. Aku butuh kamu dalam hidupnya aku. Butuhnya ini tuh butuh macam-macam ya. Apakah butuh uang, apakah butuh cinta, apakah... Karena kan si pasangan sah ini tuh kan kayak katanya Mari tadi. Ini kan juga orang yang bukanlah pribadi yang sebegitu buruknya ya. Kalau untuk mencari yang sempurna, carilah itu kemana gitu ya. Nggak tahu lah pada dapatlah dalam kehidupan bernama manusia ini ya. Tapi tadi Cancer ini tuh masih kayak ya pernah ngejalani gitu ya, pernah merasa indah bersama dengan si pasangan sah. Ya tentu saja keindahan yang dulu dicecap itu ya, dirasakan itu tuh aku nggak ingin ini tuh berakhir. Gitu. Memang ini keegoisan. Satu sisi bisa terlihat bahwa ini adalah bentuk dari keegoisan. Gitu ya. Mau mendapatkan kenyamanan dari si pasangan sah, mengkondisikan diri. Bahkan juga mungkin bisa mengkondisikan si pasangan walaupun di situ agaknya sedikit menyiksa si pasangan. Tapi dia bilang, ya nggak ada pilihan lain, harus itu yang dilakukan. Jadi misalnya begini, tidak memberikan status bebas bagi si pasangan sah.
Nah, gitu ya. Pengen menikmati keberadaan si pasangan sah. Tapi juga menikmati hubungan dengan orang lain, pihak ketiga. Kayak seperti itu ya kan? Jadi ya egois di situ. Tidak mampu ternyata Cancer ini tuh mandiri tanpa si pasangan sah. Walaupun mungkin dia di situ yang ngasih suplai uang ya, memikirkan tentang finansial si pasangan sah gitu ya. Tapi kalau mari lihat mungkin ada take and give yang baik juga ya dari si pasangan sah ini untuk dia. Dan gift dari si pasangan sah itu tuh dia yakini tuh masih dia butuhkan. Masih dia butuhkan atau dia paksakan. Itu harus terus bisa aku miliki gitu loh. Kebaikan hatimu, cinta kasihmu, misalnya kayak gitu ya. Kemudian mungkin di situ tuh uangmu, mungkin di situ. Nah di sana. Atau mampu menguasai dirimu, itu yang aku maui. Nah itu untuk hal yang agak ekstrimnya ya. Mampu untuk menguasaimu, mengikat kamu, wahai pasangan sahku. Gitu. Walaupun mungkin kontribusiku untuk saat ini ke hidupnya kamu itu minim sekali, bahkan mungkin tidak ada, bahkan mungkin kehadiranku ini hanya akan mengacaukan hidupnya kamu. Tapi aku masih tetap mau, gitu loh. Diri ini sendiri yang dia pikirkan di sana. Nah seperti itu ya. Saat ini bisa sedang tergila-gila pada yang lain, sedang asik sama yang lain, gitu ya. Sedang nikmat dengan yang lain, tapi tidak mau melepaskan Cancer. Tapi Cancer tidak mau melepaskan si pasangan ini. Apalagi pasangan ini kan tidak repot orangnya ya, tidak repot. Kalau mari lihat, kalaupun di situ ada tuntutan-tuntutannya dia untuk Cancer, tapi ya rasa-rasanya memang tuntutan itu tuh menurut dia, layak aku nuntut sama kamu. Lah aku ini kan pasangannya kamu, masa iya aku nggak nuntut untuk dibahagiakan oleh kamu? Masa iya? Aku nggak punya hak itu, gitu ya. Aku kan istrimu, aku kan suamimu, atau aku kan pacarnya kamu, kayak gitu. Ujar-ujar dari si pasangan sah ini. Walaupun pada akhirnya mungkin tuntutan-tuntutan itu akan semakin memberatkan Cancer, tapi menurut dia worth it lah, terserahlah gitu ya. Mau ini tuntutanku salah untuk kamu, mau ini tuntutanku benar untuk kamu, ya terserah. Gitu. Toh kamu juga tidak sebaik itu kok ke aku. Nah di situ ya. Ada beberapa mungkin Cancer ini kayak ngerasa aku dizolimi sama kamu. Gitu ya Cancer ini. Dia bisa merasa aku dizolimi sama kamu. Aku sudah sebaik ini sepanjang hubungan kita. Jadi di sini belum tentu Cancer ini tuh buruk aja gitu ya. Belum tentu ya di sana ya untuk beberapa orang. Ada ya memang dia udah mati-matian dengan hubungan ini gitu ya. Udah berusaha dengan mencoba ya baiklah dalam hubungan ini. Walaupun memang sedikit ya, kalau mari lihat ini bisa sedikit sekali tuh yang telah berjuang mati-matian ya. Tapi setidaknya ada ujar-ujar begini dari Cancernya. Setidaknya aku coba bertahan dengan sudah sebegitu lamanya bersama kamu. Nah, di situ. Aku sudah mencoba untuk ngejalani hubungan ini sekian lama dengan kamu. Kadang-kadang aku tuh merasa bahwa aku dizolimi. Kadang-kadang aku merasa bahwa kebutuhan-kebutuhanku tidak terlalu kamu perhatikan. Ini akunya Cancer ya yang bunyi. Aku maunya begini, aku maunya begitu. Tapi demi kebahagiaannya kamu, demi ketenangannya kamu, aku mau mengalah. Ya, aku mau mengalah dari kamu. Tetapi kemudian kebutuhan-kebutuhanku ini tuh akan aku cari dari tempat lain. Sehingga terjadilah hubungan cinta segitiga ini. Tapi memang sedikit ya, sedikit sekali
energi-energi Cancer yang seperti Mari sampaikan gambaran sebentar tadi gitu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Pisces, di situ ada energi dari Aries, Capricorn hadir di sana, berikut ada energi dari Cancer sendiri, hadir energi dari Libra di situ, berikut hadir energi dari Leo dan ditutup oleh energi dari Taurus. Oke, baik. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sehat-sehat di sana, bahagia selalu. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.